Terima kasih ya. Sama-sama. Harus terima, ngantri mah, lima. Ya. Ya. Sama-sama. Ya. Mana lagi, Mak? Oh, bentar, Mak. Ayo, ada lagi nggak? Wih. Ini kegiatan bank sampahnya dari RW 5. Oke, RW 5. Nama bank sampahnya apa? Bank Sampah BRI 05. Oh, BRI itu apa? Bersih Rapi Indah RW 05. Nah, saya mau nanya, untuk keanggotaannya itu udah ada berapa? Anggotanya itu struktural itu 7 orang. 7 orang ya. Tapi perbantuan alhamdulillah Oh, itu dari pengurus itu 7 orang. pengurus 7 orang. Anggotanya 3 KSB, 4 anggota. oke. Perbantuan ya sukarela dari kader-kader. Kalau untuk nasabahnya, Nasabah bank sampah awal-awal itu kalau awal pertama berdiri itu kurang lebih 45 orang. Namun seiring berjalannya waktu, setelah kurang lebih 6 bulan berjalan sampai sekarang kurang lebih 95 nasabah. Oh, di 95. Kalau untuk volume itu sendiri, misalkan sekali menimbang atau kegiatan itu berapa volume? Volume penimbangan itu sekitar 150 sampai 250 kilo. Sekali kegiatan sampah anorganik. Jadwalnya itu seminggu berapa kali? 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Di hari apa itu? Di hari Rabu atau hari Jumat. Oh, di hari menyesuaikan. Oke. Nanti berarti dari kelurahan, saya kan dari kelurahan untuk mengarahkan bahwa nanti ketika memang terutama di Kalibaru ini kan lahan itu kurang banyak yang seperti ini gitu kan. Setidaknya nanti kalau berarti kan Mbak Amel ini kegiatan sampai dengan jam dari jam 7 pagi sampai jam 9 siang. Oke, nanti setelah ini sudah banyak yang terkumpul, Mbak Amel bisa menghubungi pihak kelurahan untuk sampahnya ini dijemput. Nanti sampahnya dijemput setelah kegiatan, nanti kita kumpulkan di bank sampah kelurahan. Yang nantinya BSI akan menjemput ke sana. Yang penting datanya sudah ada. Ya. Nanti kalau untuk limbah B3-nya nanti infoin juga biar nanti dari TPS atau bank sampah kelurahan nanti akan dijemput oleh LH yang akan ambil
untuk dikumpulkan di Satpel Cilincing. Ya itu aja. Terima kasih banyak karena sudah ada kegiatan bank sampah di RW 5, yaitu bank sampah BRI. BRI Kosong. Bersih, Rapi, indah. rapi, indah. Oke, terima kasih Mbak Amelia. Oke. Assalamualaikum. Ibu, mohon maaf ganggu. Ya, Ibu. Saya dari ini saya mau tanya karena program pemerintah itu adalah pemilahan sampah dari sumber. Dari sumber itu dari rumah tangga. Ya, kayak seperti ini ibu-ibu di dalam ibu rumah tangga. Nah, saya mau tanya nih. Kira-kira di rumah ibu udah ada sampahnya kepilah apa belum? Oh sudah. Bisa nunjukin di mana? Oh ini. Oke. Oh ini sampah organik. Ya siap. Ada ini yang buat bank sampah ya Bu. Oke ini anorganik nanti bisa dijual atau ditimbang ke bank sampah. Ini organik. Nanti ibu bisa kirim juga ke bank sampah atau nanti petugas gerobak datang. Ini nanti biar dikasih ke kelurahan. Di kelurahan ini ada manggot. Nanti biar dikasih ke sana. Ini bisa dijual nih ke bank sampah. Ketua bank sampahnya. Nah kalau untuk ini residu. Oke, residu nanti bisa dibuang ke ini ya, ke TPS. Nanti biar petugas gerobak, petugas sampah yang akan ambil ini. Nah, nanti Ibu kan nanti kan di RW 5 ini ya, nanti ada petugas germot. Dia akan standby. Nanti Ibu bisa serahkan yang residunya ke petugas germot yang sudah standby. Jadinya di sini sudah harus sampah ini terpilah. Baik nanti di rumahnya ada organik, anorganiknya sama residunya, dan satu lagi sih sebenarnya limbah B3. Nah, limbah B3 itu seperti kayak kaleng baygon, terus juga pembersih lantai, apa tuh yang pokoknya semua yang berbahaya itu dinamakan limbah B3. Nah kalau ibu punya itu tidak boleh dijual ke bank sampah, nanti dipisah di bank sampah. Tetap kejauhan kan, ibu kemana nih buangnya, ibu titip aja ke bank sampah, nanti petugas LH yang akan ambil limbah B3. Ibu ada? Boleh Bu, dibawa ke sini Bu. Oh iya. Nah, ini adalah jenis limbah B3 yang memang kalau sudah habis jangan dijual ke sampah karena ini mengandung bahan yang berbahaya. Jadi ini akan perlakuan khusus, nanti akan diolah atau dikelola oleh dinas LH ke pihak ketiga. Nah ini nah ini juga nih. Ini seperti ini, benar Bu ya. Makasih ya Bu, nanti tolong dari bank sampah tolong dikasih ke petugas RT ya. Makasih Ibu ya. Makasih ya Bu. Nanti ini bisa ditimbang ya Bu. Iya. Ya. Ya, makasih ya Bu. Assalamualaikum. Ya. Ya. Itu aja ya.
limbah B3. Mungkin dipikir biasa-biasa aja di rumah, kita kan buang aja ke lampang atau di apa namanya tukang sampah nggak dijagain, ini ternyata berbahaya. Next, apa itu sampah limbah B3? Udah pernah tahu apa aja sih model sampahnya? Nah, sampah limbah B3 adalah sampah yang mempunyai bahan berbahaya dan beracun, yaitu adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun karena sifatnya, konsentrasinya, dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia. Jadi gini, kalau kita habis ngepel dan itu WIPO atau saya sebutin kemarin habis bingung, WIPO yang namanya prospek lainnya itu udah mau habis nih, nggak mungkin habis banget kan? Pasti ada sisa beberapa minggu. Buang aja sembarangan gitu kan, misalkan di tanah, tapi kan nggak pada tahu situ apa, memang nggak terasa masa ini, tapi itu sedikit juga itu bahaya. Sekarang ini ibu lihat sekarang di apa di Indomaret apa di toko-toko, coba lihat prospek, ada bonusnya nggak sarung tangan? Ada. Kenapa dia si bonus sarung tangan? Kimia keras. Karena apa? Kalau langsung kena tangan, cobain aja. Kalau nggak panas tangannya, ya kan? Iya, karena itu bahannya berbahaya. Apa jenisnya sampah organik itu? Next. Ya, sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami seperti sisa makanan, dedaunan, dan kulit sejenis kulit buah. Pokoknya makanan bekas-bekas selesai makan, itu dinamakan sampahnya jenisnya sampah organik, yang sampah yang mudah sekali terurai secara alami. Berprosesnya di sampah rumah tangga. Next. Sampah rumah tangga yang jenisnya organik itu bisa dijadikan kompos itu mungkin semua. Mungkin ada yang belum tahu, apa ada yang semua sudah tahu di sini? Ada yang belum tahu? Coba. Sudah tahu semua? Hewannya seperti apa sudah tahu? Mungkin belum terlalu, jadi memang harus diperkenalkan untuk salah satunya masalahnya ini adalah nomor satu yang menjadi kita ini bisa sampahnya habis oleh yang namanya maggot. Ini kalau di air seperti ikan piranha. Kalau ini di darat, jenisnya kayak sejenis batu, modelannya mirip-mirip. Sian. Itu hanya 14 hari. Jadi setelah kawin itu si jantan yang mati. Selanjutnya ketika sudah bertelur, induk yang mati. Jadi maggot umurnya panjang. Next. Makanan maggot ini proteinnya tinggi, jadi lebih sekel kalau untuk hewan yang makanannya maggot. Cuma memang harus ada yang dimatikan dulu, setidaknya di sunlight atau kalau nggak ada open gitu kan, dia akan makanan kecilnya itu berganti.
mozzarella itu senang banget. Ikan-ikan hias yang koi. Ikan-ikan hias itu kan banyak yang warna-warna ya, cakep-cakep warna. Itu bisa membuat warnanya itu lebih kelihatan lebih bagus. Terus bisa menjadi pupuk tanaman itu seperti kulitnya yang ganti kulit. Nah itu kan kulitnya itu atau hewannya atau manggotnya yang sudah tidak produktif lagi, itu udah tinggal cangkangnya doang. Itu buat pupuk tanaman. Namanya kasbon. Nah, penanganan sampah organik. Judul kami baru adalah kelurahan yang pertama memang sudah mencuruskan, yaitu bank sampah RW punya bank sampah. Karena apa? Saya pada saat itu ngobrol Pak Sudin Jakarta Utara dengan Pak Aslam bahwa memang kalau menunggu warga kita untuk ayo sosialisasi terus dari awal hanya woro-woro kayaknya kurang efektif deh Pak, kayaknya kurang greget deh. Masalah KPK packaging yang berkolaborasi dengan kita punya limbah kerang hijau di RW 01. Jadi saya punya cerita, saya packagingnya di tempat yang lain juga biasa, itu kayak daun-daun tulang yang biasa udah di toko-toko sudah banyak, tapi saya mau dari produk kali baru. Akhirnya saya temukan packaging Yayasan Kumala. Akhirnya saya mau nih elektronik. Contohnya misalkan gini, ibu punya kipas angin lah, udah nggak bisa dipakai lagi, kadang-kadang pasti ibu bilangnya sayang ntar ini ntar itu, terus baterai. Coba pernah nggak ngeliat baterai itu berair? Itu udah dari bahaya. Jadi sebenarnya di rumah kita itu bahaya kalau kita taruhan seperti itu. Nah, benda-benda seperti ini kalau ibu punya menemukan rumah, ibu bisa telepon satpam. Nanti ada penjemputan. Kalau beratnya itu 5 kilo minimal. Jadi tadi diambil dari rumah-rumah warga, nanti dikumpulkannya di gudang sekolah. Kita seperti ini apa Indomie mangkok itu bahan semua pasti. Jadi kalau misalkan ibu punya mas dari air mampu, aja. Karena kan suka bilangnya cacat gitu. Jangan emang rumah saya begini apa gimana? Enggak, kalau itu dia waktu itu kan nggak tahu main makan, ternyata itu mengandung racun. Artinya di kalau dari makan Indomie enak kan, namanya sebut-sebut siang-siang itu kan, belum tuh air kan suhu kan, tuh panas-panas dimakan, terdiamin. Ada sekali tidak normal. Nah, tolong dipilah ya Bapak Ibu, sekarang sudah mulai memilah, karena sudah tahu saya kasih informasi bahwa 5B3 itu sangat berbahaya. Tolong dipilah, silahkan. Penanganan sampah di wilayah baru next. Di sini sudah saya. Nah, ini RW 07 yang dulu pernah kenal ini di depan jalan sampah begitu banyak, dan sekarang sudah ditertibkan, kita piket selama ini PPSU untuk menjaga kali baru dari sampah-sampah liar next. Di sini sudah saya
kasih banyak untuk warga-warga Kalibaru. Dilihat di sini mereka sudah peduli lingkungan, bermod yang standby sesuai jadwalnya. Kita lagi masak, kedengeran ada suara petugas dari kontaktor. Saya mau beri semua contoh ini. Ini di RW berapa ya? 5. Di Pengasinan. Gerbongnya yang bawah Pak Mansuri.